Bisa langsung enjoy di tempat kerja? Enjoy sih. Oh, ya? Untungnya teman-teman aku kayak baik-baik, teman kerjanya tuh kayak yang baik-baik aja gitu loh. Jadi kayak enjoy aja. Tapi orang-orang di tempat kerja itu tahu nggak sih kamu itu Tahu. mantan JKT48? Tahu banget. Kamu tahu udah 25 tahun jalani Mocha kan? Iya. Bisa bayangin nggak sih suatu hari kamu bisa kerja di kantor? Saya nggak kebayang sih. Soalnya gini, kebayang waktu lagi ini masukin lamaran. Kamu 47 tahun ngapain aja nggak pernah kerja? Aku ngerasa orang-orang di sekeliling aku kayaknya lebih cantik, kayak lebih oke, kayak pengalamannya udah ada di dunia entertainment, kayak entah pernah iklan kah, pernah jadi model gitu kan. Jadi kayak aku ngerasa waktu itu pas, kalau nggak salah waktu Kokorono Placard, itu aku nggak kepilih Senbatsu. Terus aku kayak overthinking kayaknya aku mau keluar aja deh gitu. Cuman waktu itu, jadi Kokorono Placard itu kan kayak ada ya gitu kan. Nah waktu itu aku nggak ada tuh, kata teman-teman yang Senbatsunya kayak fansnya ngomong kayak Ayana mana gitu. Terharu ya? Terharu. Iya, semua orang tuh berharap kamu masuk ke Senbatsunya. Aku mentalnya kan nggak sekuat teman-teman yang lain. Jadi aku keluar JKT salah satunya karena ada Sosenkyo. Mungkin kalau JKT nggak Sosenkyo, aku masih sampai sekarang masih JKT. Halo, konnichiwa minasan. Selamat datang kembali di Hero Talk, sebuah program persembahan dari Suntory Brands bersama aku Hiroaki Kato dan istri aku Arina Evipania. Yosho! Arigatou gozaimasu. Nah, kalian tahu nggak sih Suntory Brands sudah 180 tahun dipercaya sebagai suplemen kesehatan masyarakat di seluruh dunia. Mereka selalu berkomitmen untuk menyajikan suplemen berkualitas tinggi bagi kita semua. Sekarang Suntory Brands hadir di Indonesia melalui PT Suntory Beverage and Food Indonesia. Kita berdua selalu minum produk Brands tentu saja. Dan untuk memulai hari agar kesehatan tetap terjaga, buat kalian yang belum coba, ayo deh rasakan sendiri kesehatannya ya. Produk Brands sendiri dapat dipesan langsung di toko resmi Brands Official di seluruh marketplace, supermarket, dan apotek terdekat. Nah, buat yang baru pertama kali nonton, aku kasih bocoran sedikit ya. Hero Talk ini adalah acara bincang-bincang inspiratif bersama para tokoh hebat di bidangnya. Dan pastinya dengan segmen spesial kita, Gacha Talk. Ingin tahu keseruan Gacha Talk seperti apa? Jangan kemana-mana, tonton sampai akhir video ini ya. Yoroshiku onegaishimasu. Hari ini, aku dan Arina kedatangan salah satu anggota generasi pertama dari idol group populer di Indonesia. Dikenal dengan catchphrase-nya yang unik. Mari kita sambut Ayana Shahan. Kita. Yoroshiku onegaishimasu. Onegaishimasu. Ayana wa ne, bisa bahasa Jepang da kara. Jagoan dia mah. Setengah-setengah. Nih, dan hari ini kita podcastnya dalam bahasa Jepang. Ini ya, kalau Ayana ini biasanya kita ketemu di acara-acara yang ada hubungan sama Jepang kan. Oh, iya, betul. Misalnya kayak ulang Betul. tahun Kaisar. Betul, terus oh, ada iya, Ayana kan. so. Ini temen ngantri kalau makanan Betul. di acara nih biasanya sama Ayana. Kalau dengerin speech di tempat ngantri makanan ya. Betul sekali. Iya. Oke, sekali lagi selamat datang Ayana Shahan. Thank you so Terima kasih much. sudah diundang. Welcome to Hero Talk. Gimana nih kabarnya? Baik, alhamdulillah. Baik. Lagi sibuk apa nih sekarang? Aku lagi sibuk, aku mulai kerja kan soalnya. Oh, no. Ya, jadi interpreter. Wah. Jadi sibuknya di situ sih. Orang kantor. Iya, di klinik sih sebenarnya. Oh gitu. iya, oh betul Kak. Udah setelah karir sebagai idol, Betul. terjun ke dunia itu. Nanti kita tanya-tanya tentang itu Baik. juga ke kitanya. Dan juga dulu kan dikenal sebagai member yang suka tidur. Iya nggak sih? Iya kan? Sampai sekarang masih Sampai sekarang suka juga. gitu. Sampai sekarang juga masih dikenal seperti itu. Maaf ya, hari ini kan pagi-pagi ya datangnya ya. Cuma aku tadi pagi tuh juga telat bangun. Aku pikir aku mau bangun jam 7. Oh. Pas aku bangun udah 8:30. Jauh banget ya, jam 7, setengah 9. Gimana dari sebagai orang yang susah tidur? Iya. Saya sangat sirik. Ya. Tidur? Susah banget. Dari kecil, saya insomnia tuh sejak kecil. Aku jam 9, jam 10 udah harus di rumah. Kamu bener berarti pelor banget ya, nempel Pelor di banget. apanya langsung molor gitu. Pernah? Boleh tahu nggak rekor tercepat kamu tiba-tiba tidur setelah berapa lama kamu menempel pada suatu objek? Tapi aku kalau tidur harus nonton drama dulu di HP. Jadi aku kalau nonton drakor ataupun drama Jepang pun, kalau misalnya aku nonton nih,
Saya kan aku nonton sampai tidur nih. Oh. Kan di tengah-tengah aku tidur nih. Oh. Besoknya aku makin modus nanti Kak. Kok Oh iya. balik lagi jadi Main dulu. satu episode udah kelar-kelar. Bolak-balik gitu ya. Iri ya, bisa tidurnya kayak gitu ya. Cepet sih, paling 15 menit nonton tidur. Luar biasa, sama kayak aku. Iya kan? Yes. Apa-apaan kalian ini? Oke, kalau begitu langsung aja aku mau ajak Ayana untuk main Gacha Talk. Yeay. Gacha Talk ini, jadi dalam ada bola dan terus di dalam ada bola ada pertanyaan masing-masing. Jadi kita baca terus Baik. kamu jawab. Oke? Oke. Mari kita masuk ke sesi Gacha Talk. Oke, mari kita mulai Gacha Talk. Nah, dalam segmen Gacha Talk ini, guest star akan mengambil sebuah bola yang berisikan kertas pertanyaan dari mesin gacha ini nih. Setiap kali bola yang keluar, guest star bisa langsung membukanya dan menjawab pertanyaan yang tertulis. Baik. Yoroshiku onegaishimasu. Onegaishimasu. じゃあ、早速ですけども、ガチャをお小遣いですか？お願いします。お小遣いです。よろしくお願いします。ウアンジャジャンはい、ウアンジャジャンです。ウアンジャジャンpakai untuk gacha。はい、よっしゃ。じゃあいただきます。はい。ちっちゃ。うわ、ちっちゃい。ちっちゃいな。ちっちゃいな。 Kelihatan nggak tuh? Ampun, kecil banget. Oke, oke, oke. Hai, ikimasu. Pertanyaannya, boleh nggak ceritakan sedikit tentang kegiatan di luar dunia hiburan Oh. yang kini Ayana jalani? Ya, Oh, yang tadi ya? yang opening ya. Iya. Oke, tolong ceritain. Kegiatan aku jadi 1 tahun yang lalu itu aku kayak ngerasa teman-teman seumuran aku, teman-teman kuliah, SMA itu semua udah kerja. Oh, iya. Aku juga kerja tapi kan kayak kerjanya tuh bukan yang kerja setiap hari yang di kantor gitu kan. Aku kayak ngerasa kayak iri gitu loh Kak, ngerti gak? Wow, Iri kayak malah orang-orang tuh biasanya iri pada kamu yang nggak perlu ke kantor. Enggak, justru aku iri kayak, oh nih mereka setiap hari kayak sibuk aja gitu, kayak setiap hari pagi ke kantor, pulang terus main gitu ya. Oh. Aku kan pas SMA kan kayak kerja terus, jadi kayak aku nggak bisa ngerasain kehidupan kayak teman-teman aku. Iya. Karena aku pengen ngerasain kehidupan yang sama kayak teman-teman aku sebelumnya gitu. Iya, iya. Jadi kayak aku mulai kerja di salah satu klinik, Aha. terus kayak jadi interpreter sih, jadi interpreter Wow. Jepang Indonesia karena kan klinik Jepang, jadi pasiennya banyak kayak istri-istri orang Jepang yang nggak bisa bahasa Inggris, nggak bisa bahasa Indonesia. Ya. Nah, nanti aku masuk di tengah-tengah mereka untuk Wow, menerjemahkan kayak luar sakitnya biasa. apa gitu. Udah setahun sih. Tapi ada kesulitan nggak awal-awalnya? Karena nggak terbiasa ya. Kamu sejak Betul sih. SMA ya udah masuk Iya. SMP ya? Udah masuk ke dari SMP kelas JKT? 2. Oh, oke. Kesulitannya ada karena aku harus bangun pagi setiap hari. Itu ya kesulitannya. Kesulitannya itu cuman karena semenjak aku kerja mungkin capek kali ya. Jadi kayak abis kerja tuh malam tidurnya cepet gitu. Jadi kayak rutinitas pola tidurnya tuh jadi bener gitu loh. Oh, Kayak tapi tidur, kamu bisa langsung enjoy di tempat Enjoy kerja? sih. Oh ya? Untungnya teman-teman aku kayak baik-baik, teman kerjanya tuh kayak yang baik-baik aja gitu loh. Jadi kayak enjoy. Tapi orang-orang di tempat kerja itu tahu nggak sih kamu itu Tahu. mantan JKT48? Tahu banget. Oh, tahu banget. Iya, tahu banget. Jadi kalau aku nggak tahu sih ini benar apa nggak, cuman bos aku kayak pas interview sama aku mungkin kan di Reiki Show aku ada CV aku tuh ada tulisannya. CV aku kan kebetulan nggak pernah kerja ya, jadi kalau misalnya kalau aku nggak ngisi apa-apa kayak umur 24 tahun nggak pernah kerja gitu. CV kamu nulis apa sih? Ini prestasi-prestasi JKT48 gitu? Iya. Jadi kayak dari pas bos aku kan tahu, jadi pas masuk tuh kayak bos aku udah ngomong ke teman-teman rekan kerja aku gitu. Tapi ada satu juga teman aku yang emang udah tahu JKT dari zaman Gen 1 gitu, jadi kayak Oke, Gen 1 itu mulai dari tahun 2011. 2011. Wah, luar biasa. Tapi adaptasinya pasti susah ya. Karena itu kan pertama kali kamu ke kantor. Iya sih, cuma nggak tahu kenapa aku cepet sih adaptasinya. Oh gitu. Nggak terlalu susah sih. Tapi Lumayan. untuk translate juga nih. Iya. Karena biasanya aku lihat kamu MC dalam Iya. 2 bahasa atau waktu JKT juga kamu sering translate atau pakai 2 bahasa. Tapi kan translate ya? di tempat kerja kan beda ya. Betul. Jadi kayak translate kan tentang sakit kan, idioyogo mitanya. Bahasa istilah-istilah. Kayak penyakitnya apa gitu lebih susah. Jadi kayak aku kan ini kan klinik baru banget ya. Jadi kayak 3 bulan pertama itu tuh aku masih kayak kerja di kantor, belum kerja di klinik di lapangan gitu loh. Jadi kayak selama 3 bulan ini aku belajar istilah-istilah. Oh. Gitu. Jadi belajar lagi. Kenshu dulu. Iya betul. Kalau nggak aku nggak bisa, takut. Kamu kan udah 25 tahun jalani Moka kan? Iya. Bisa bayangin nggak sih suatu hari kamu bisa
kerja di kantor. Saya nggak kebayang sih. Soalnya gini, kebayang waktu lagi ini masukin lamaran. Kamu 47 tahun ngapain aja nggak pernah kerja? Iya. selama ini kamu ngapain di mana? Lagi, iya. Betul. Gitu ya. Tapi untung ya bos kamu itu bisa hire Iya. orang yang belum pernah kerja di kantoran Iya. selama. Betul sih, itu juga kayak bos aku awalnya juga kayak agak ragu mungkin, cuman karena interpreter untuk mengutamakan bahasa kan, bukan Iya, mengutamakan iya. pengalaman. Jadi kayak Iya. untungnya aku kayak dua-duanya kayak masih ya oke lah gitu. Wah, berarti kamu pintar banget ya Iya, dua enggak bahasa sih. ya. Cuman bos aku juga baik karena aku kan masih beraktivitas di luar, maksudnya di luar kantor juga Yap. kadang jadi MC. Iya, iya. Jadi kayak bos aku tuh Itu nggak apa-apa. gak apa-apa. Jadi aku kalau izin kerja di Oh. klinik juga kayak diokekan gitu, selalu diokekan. Jadi itu yang Oke. bikin aku kayak nyaman juga di kerjaan aku sekarang. Wow. Jadi kerjaan influencer juga nggak apa-apa. Iya, jadi Kalau misalnya kamu dapat tawaran influencer yang harus promosi klinik lain nggak apa-apa. Gak apa-apa sih. Oh, nggak apa-apa. Gak apa-apa sih harusnya. Mas. Klinik kan klinik kecantikan kan? Enggak ya? Dia aku enggak, aku klinik kesehatan. Oh, kesehatan. Oh iya, oke. Jadi nggak apa-apa juga ya. Gak apa-apa sih. Luar biasa ya bosnya ya. Iya, baik banget. Jadi kayak nggak menghalangi aktivitas aku di luar itu nggak sih, bebas aja. Oh, bebas. Cuman tetap informasinya kayak jangan sorenya aku mau izin, pagi baru ngabarin gitu, nggak boleh. Cuman kayak biasanya kan kalau kegiatan entertainment kan kayak 1 minggu atau 2 minggu sebelumnya sudah tahu jadwal gitu kan. Jadi kayak itu nggak apa-apa sih. Oh, nggak apa-apa. Berarti hari ini nggak apa-apa? Hari ini aku mampir memang kesini? libur. Kebetulan aku memang libur. Oke, keren banget ya Ayana ya. Jadi menjalani kegiatan lain di luar dunia hiburan gitu juga sangat lancar dan pasti juga butuh energi dan pikiran Betul. yang ekstra fokus. Betul. Ya, apalagi kamu harus translate dari bahasa Indonesia, bahasa Jepang, bahasa Jepang, bahasa Iya. Indonesia. Bahasa Inggris? Enggak. Karena kebetulan semua klinik dokter-dokter kan bahasa Inggrisnya jago banget ya. Oh, Karena iya, kan iya, kedokteran iya. bukunya bahasa Inggris kebanyakan. Jadi kayak nggak butuh aku sih. Nggak butuh aku. Oke, dan kalau aku untuk menjaga fokus dan stamina saat harus menangani banyak hal atau kerjaan, itu baik itu syuting atau mengurus proyek pribadi di luar panggung, aku selalu mengandalkan brand Saripati Ayam. Warna hijau ini. Ya ini bisa dapat extra power ya. Jadi setiap pagi minum ini dulu lalu untuk mulai kegiatan. Dan menjaga daya tahan tubuhnya juga ya sangat bermanfaat Saripati Ayam. Jadi kalian mesti coba Saripati Ayam, oke? Thank you. Kalau begitu kita pindah ke pertanyaan berikutnya. Onegaishimasu. Jajannya. 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 Pakai buat gacha lagi uang jajannya. Iya nih. Kenapa nggak oper kak? Iya, benar. Hai, ada. Ja, Arina-san, onegaishimasu. Aduh ini sebuah tantangan ya. Ah, Baca nggak tuh? bisa baca Tulisannya nggak? Seperti renik. Oh ini gini Gede, tulisannya. tulisannya apa? Semangat Besti, tarik lagi. Hai, semangat silakan. Besti, Kasih tarik lagi. Ada ya kayak gitu ya? Ada. Ada tuh. Ada. Hai. Yosh. Onegaishimasu. Kelihatan nggak Besti? Kelihatan nggak Besti? Kelihatan nggak Ada Besti? nih kalau nggak ada kacamata plus sangat sulit. Tapi mari kita coba. Cicok. Oke, apa aja target yang ingin Ayana capai sekarang? Apakah ada impian baru setelah lulus dari JKT48? はい、そうですね。setelah lulus dari JKT48. Lulus JKT48 tahun 2020. 2020. Oh, udah 5 tahun pas ya. 2019 Desember atau 2020 ya? 2019 Desember. pokoknya sebelum pandemi. Iya, pas sebelum pandemi. Pas mau mulai pandemi. Oke. Nah, setelah lulus 2000 tadi tahun berapa 2019 mulai kayaknya. JKT. kerja? Mulai kerja aku. Sekarang Setahun yang lalu, jadi 2000. Wow. Ini 2000 berapa? 5. 2024 Juni kayaknya deh. 24 Juni. Iya. Oke. setahun. Jadi dari 2020 sampai 2024 sepertinya kamu tuh jalanin sebagai model, Betul, influencer, iya. acting juga, Betul, nyanyi juga iya. gitu. Nah, setelah lulus dari JKT48 ada impian atau ada target? Hidup aku tuh manusia lempeng ya, Kak. Jadi kayak aku menjalani apa yang ada di depan mata doang kayak. Oh, ya jadi itu kayak- bagus juga iya, sih. jadi kayak
aku orangnya, aku tuh punya kakak. Hmm. Kakak aku tuh selalu melihat depan, kayak depan, masa depan aku begini, pengen ini, pengen bikin klinik, pengen bikin apa. Aku tuh nggak ada. Jadi kayak selama apa ya? Target aku. Kamu anak bungsu? Iya. Sama. Saya juga gitu. Jadi ya udah kayak gak ada targetnya gitu, kayak menjalani hari dengan baik gitu. Emang bungsu gitu ya? Kayak Iya. kayak ya udah gitu, kayak kedepannya ada ngapain ya targetnya? Nikah kali ya. Akhirnya berapa bersaudara? Aku 3 bersaudara. 3 ya, dan kamu bungsu. Iya. Atasnya Kakak cewek Sakinah. kakak cewek Sakinah, atas Kakak lagi? Abang Zaki. Oke, Abang Zaki, teman bolaku. Iya. Betul, teman Iya bola ya? yang kata Osman. Tapi sedih sekali karena Zaki Iya, udah pulang ke ya, Jepang. ke Jepang ya. Mm-mm. Jadi memang bungsu kayak gitu. Kamu 5 bersaudara ya. Waduh. Bungsu. Ya. Hebat namanya. Hebat 4 mendidiknya. cewek, 1 cowok kan. 1 cowok di paling atas, 4 cewek. Waduh. Semua di bidang entertainment. Oh ya? Juga. Kurang lebih. Kurang lebih ya. Heeh. Tapi nggak ada target, impian waktu itu? Enggak sih, karena gini ya, sebagai anak bungsu, Gini ya. saya tuh sangat jarang mempunyai keinginan karena cenderung disuapin. Betul. Ya, jadinya membeli pakaian pun tidak ada keinginan, nggak ada keinginan karena pasti dapat lungsuran. Jadi apapun tuh selalu sisa. Iya. Dan saya sudah terbiasa dengan itu dari Betul. kecil. Jadi yang apa aja deh yang di depan ya boleh dah, pasti gitu. Bener lagi. Gitu. Bertiga juga kayak gitu? Iya. Aku kayak abang aku sama kakak aku, mereka selalu nggak saingan tapi selalu nanya loh, make zugira, nggak iya. mau kalah. Ya, Kalau aku bersaing ya. tipenya kayak, udahlah mau ngelawan mereka juga pasti kalah ya udah kalah aja deh. Beda berapa tahun sih? Kalau aku sama kakak aku yang cewek beda 2 tahun, sama abang aku beda 5 tahun. Oh. Abang dia 92, 95, 97 gitu. Berarti Zaki sama Sakina Beda 3 tahun. Beda 3 tahun. Iya. Mereka bersaing. Iya. Kalau mereka emang kayak nggak mau kalah, jadi abang aku hukum, kakak aku Iya. dokter, kayak Iya. pinter dua-duanya gitu, kayak aku nggak mau kalah gitu, kayak aku nggak apa-apa kalah. Akhirnya jadi idol. Iya, Iya. karena kebetulan aku anak yang paling malas, jadi kakakku di bidang kerja, aku nari-nari aja deh. Aku cari duitnya pakai nari aja, jadi nggak apa-apa gitu. Oh gitu. Jadi nggak ada impian atau target yang besar untuk Nggak ada depannya. sih. Tapi untuk di depan mata, maksudnya setelah lulus dari JKT48 kan ada banyak waktu juga ya. Karena Iya. pandemi juga kan waktu itu kan. Pandemi, aku pulang ke Jepang itu lama, 6 bulan, 5 Oh, bulan. kamu ke Jepang dulu? Karena aku kan kebetulan kan permanent resident, jadi walaupun Iya. paspor aku Indonesia, walaupun zaman pandemi aku tetap bisa pulang ke Jepang, pulang ke Indonesia lagi gitu. Iya, 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 jadi iya, kayak, iya pulang ke Jepang sih. Selama 6 bulan kamu merasa apa di Jepang? Karena Seru karena sih. udah karena udah lama kamu nggak tinggal di Iya. Jepang selama itu kan? Iya betul. Cuman apa ya? Jadi kayak lebih akrab sama nenek. Oh. Walaupun sekarang udah meninggal. Iya, Cuma iya, waktu iya. itu jadi kayak makin apa ya? Klop gitu sama nenek gitu. Mm-mm. Soalnya dulu pas kecil aku pas tinggal Jepang itu aku emang kayak anak nenek banget. Gak aku doang sih, satu keluarga aku emang anak nenek banget gitu. Jadi Oke, kayak oke. pas selama 6 bulan itu kan nenekku udah lumayan kayak jalannya juga agak susah gitu. Jadi kayak bisa ngebantu gitu sih. Jadi Ayana kan mix ya, Indonesia Jepang. Papa Indonesia, Papa Indonesia, Mama Jepang. Mama Jepang. Dari daerah Kansai. Kansai. Berarti nenek juga tinggal di Kansai. Kansai. Oh, oke. Osaka, iya. Wow. Jadi selama 6 bulan kamu tinggal di Jepang, kan perbedaannya antara Indonesia dan Jepang itu adalah teman-teman Indonesia itu lebih kenal kamu. Kalau kamu jalan ke iya, shopping iya. mall dan segala macam, Iya. banyak yang tahu, oh itu kayaknya Ayana gitu. Iya. Tapi di Jepang kan Nggak nggak ada. sebanyak itu ya. Ada sih pasti, tapi Nggak ada nggak sih. sebanyak itu. Iya, betul. Hidupnya lebih tenang nggak di sana? Lebih apa ya? Tenang nggak tenang sih, dua-duanya tenang-tenang aja ya. Aku kayak, iya aku kayak walaupun ada yang kenal aku kayak ya bodo amat gitu. Maksudnya kayak kalau aku di luar kerja ya udah gitu. Maksudnya aku nggak buat-buat gitu. Nggak oke. berusaha jadi kayak orang baik gitu. Ya udah aku aja gitu. Oh, Jadi kayak mau Jepang di Indonesia ya aku tetap, kalau jalan-jalan di luar ya aku tetap aku. Jadi kayak Wah, Nggak. keren-keren ini Nggak, quotes-nya. nggak lebih tenang di mana sih, sama aja. Oke, gitu. tapi berarti kalau di Indonesia juga kalau disapa, Ayana mau foto dong, itu nggak terganggu? Enggak apa-apa. Let's go gitu. Oh, let's Ayo. go. Kalau kamu? Hah? Iya. Saya tuh suka aneh aja ada yang mau foto sama saya teh. Oh ya? Sama aku juga Aneh. loh. Aneh gitu. Kenapa kalian? Enggak, apalagi kalau lagi sehari-hari. Karena bentuk saya di panggung dan sehari-hari tuh
cukup berbeda ya. Oh. Iya, Lebih lusuh sehari-hari. Jadi saya suka merasa aneh gitu. Oh, aku masih dikenali walaupun aku sudah sehancur ini gitu bentuknya kan. Oh. Kadang naik kendaraan umum tuh udah keringetan. Apa saya tuh sangat suka naik kendaraan umum soalnya. Oke, Sama, iya, sama. iya, sama ya. Aku juga naik MRT. Kita ketemu kan waktu itu di Iya, iya, MRT. benar. Tiba-tiba ya. Pasang gitu ya. Iya, itu mendadak banget kita ketemu. Tapi selama 6 bulan di Jepang, terus kamu jalani hidup, nggak begitu ada target atau impian. Setelah 6 bulan kamu balik ke Indonesia lagi, kamu harus memulai sesuatu kan di sini kan? Iya sih. Karena nggak ada kegiatan lagi, Iya. banyak waktu juga. Waktu itu kamu berpikir apa? Berpikir apa ya? Waktu itu aku ngapain ya? Ya sih, kita skip ya ini ingatan-ingatan waktu pandemi itu kayak Iya kayak aku ngapain ya pas ngapain pandemi? ya gitu. Kayak udah bikin konten di rumah, Oke. foto-foto. Heeh. Dan kamu menikmati nggak masa pandemi? Wah menikmati banget bisa dibilang. Sama, saya Aku juga anaknya introvert seneng banget. Kak. Iya. Aku suka di rumah. Iya ya. Iya, jadi aku kayak nggak pergi Sama ya? kemana-mana pun kayak tenang gitu. Justru lebih tenang gitu. Oh iya, aku tuh kan stres banget ya karena nggak ada panggung, nggak ada Oh, bisa iya, manggung, bener. nggak bisa nyanyi segala macam kan. Dia excited Ya, banget yes. Setiap selama hari di rumah. pandemi. Tidak usah bergerak. Iya bener, aku juga suka banget sih. waktu Sama ya pandemi. berarti Iya. ya tipenya ya. Oke. Tenang sih di rumah, tidur jam berapa aja, bangun jam berapa aja. Terus kayak ya 2 hari sekali lah bikin konten gitu kan dulu. Iya, karena sepertinya dunia itu lagi stop ya waktu itu ya. Jadi kita ngapain juga. Aku baru inget Apa? pas pandemi aku olahraga banget sama kakak aku Oh. berdua. Aku bisa olahraga pagi siang malam di rumah. Wah, pantesan gak stres. Ini penyebabnya. Iya, Bang. aku baru Iya. inget, aku Olahraga mulai terus. suka nge-gym itu pas zaman pandemi, tapi kan nggak bisa ke gym. Ah. Jadi aku kayak nonton YouTube sama kakak aku berdua gitu. Oh, di rumah ya. Oke. Dan malah mamanya yang ke gym kan sekarang kan? Iya, mamaku udah nge-gym. Mamaku tuh dulu kalau lari GBK tuh kayak bisa 10 kilo gitu loh, kayak 10 Wah. keliling. Aku nggak bisa, aku kayak paling, Ikut aduh, nggak? aku ikut cuma 4 kilo, udah jalan aja makan bubur gitu. Nah, sayang sekali waktu itu belum ketemu Saripati Ayam Iya. dan ini Extra Prune ya. Kalau coba ketemu ini, Saripati Ayam tuh untuk energi bisa, jadi untuk fit bisa, jadi untuk olahraga juga sangat bagus. Aku juga sebelum main bola biasanya minum Saripati Ayam dulu supaya ada extra energi Energi. untuk melakukan olahraganya. Nanti coba aja ya ini ya, Oke. oke? Thank you. Pertanyaan berikut. Let's go. Onegaishimasu. Terima kasih. Iya. Hai. Biasanya suka Lancarnya. macet. じゃあちょっとあやなに読む。あやなに。 Ayana yang buka. Aku mau. Kamu mah. Coba testing matanya normal. Matanya nih. normal, pasti masih Kecil muda. juga, Masih panjang muda. juga. Sebagai satu matanya bener mulutnya Orang Jepang. Sebagai salah satu member JKT48 generasi awal, Ayana pasti punya banyak kenangan tak terlupakan. Betul, Ane. Bisa ceritakan satu momen paling berkesan? Oke, cerita tentang JKT48. Luar biasa ya? ya kegiatannya. Kegiatannya paling berkesan. Berkesan bagi kamu. Kayak aku suka waktu JKT48 sempet ada teater luar kota. Jadi kayak kita teater biasa. Biasanya kan kalau keluar kota kayak konser Ya. gitu, kayak lagu-lagunya lagu konser gitu. Waktu itu ada, aku lupa kemana, cuman ada teater di luar kota gitu. Jadi kita bawain lagu-lagu teater yang emang jarang di on air gitu kan. Lagu on air pun off air pun jarang. Jadi kayak lagu-lagu teater itu kan fans luar itu jarang banget dengar, Ya, apalagi yang betul. nggak bisa, masih anak-anak muda yang kayak belum diizinin orang tuanya ke Jakarta, kayak belum bisa nabung sebanyak itu untuk naik kendaraan umum gitu kan. Jadi kayak waktu itu seru banget sih. Mereka kayak excited banget. Ya di luar kota ya. Iya. Ada nggak sih perbedaan respon dari reaksi dari audiens di Jakarta dan di luar kota? Ada perbedaannya nggak? Lebih Mungkin excited? kayak atau- anak-anak Jakarta tuh kayak udah apa ya, bukan cuek tapi sok cuek kayak yang gue udah sering tuh liat JKT gitu kan. Tapi kayak anak-anak luar kota itu kan JKT gitu, lebih excited. Lebih Walaupun excited di ya? dalam hatinya orang Jakarta pun mungkin sama, cuman kan Oh. orang Jakarta kan lebih sok cool, Lebih jaim iya, ya? lebih jaim gitu kan. Jadi kayak gitu sih. Oh. Cuman mereka sama-sama excited juga sih kalau Sama-sama nonton, excited kayak juga. tau lah fans JKT kayak iya. maksudnya mereka juga gitu. Ada nggak sih perbedaan waktu manggung Oh, di iya, Jakarta benar. sama di luar kota?
audiensnya? Respon dari audiensnya? Biasanya sih ya beda. Beda ya? Karena biasanya frekuensi untuk manggung di luar Jakarta lebih sedikit. Oh, Mereka iya. mungkin lebih kangen kali ya. Excited gitu ya. Pasti bela-belain nonton. Iya, betul. Walaupun ya kayak kemarin manggung di Jogja tuh yang dari mana ya, daerah-daerah sekitar situ. Orang Pemalang dari mana pada Kumpul ya ke datang. Jogja ya? Jadinya Ya pasti kayak gitu juga Iya, ya di karena Surabaya, mungkin jarang Jogja. ketemunya. Jadi sekalinya ketemu mereka excited banget, senang gitu. Tapi kamu merasa nggak untuk Aina sendiri jumlah fansnya lebih banyak di Jakarta atau di luar kota? Waduh. Aku nggak bisa bedain fans aku yang mana ya. Cuman kayak di Surabaya banyak. Kayak Surabaya. Seingat aku Surabaya banyak. Sama yang paling inget sih kayaknya Surabaya. Tapi kayak ya sih Surabaya paling banyak sih. Rame Kenapa banget. sih alasannya? Orang Surabaya tuh lebih suka tipe kayak kamu gitu. Enggak. Keseluruhan. Fans JKT gitu lebih banyak luar kota. Nggak tahu ya lebih banyak luar kota atau karena lagi di luar kota yang sekeliling itu datang semua, jadi kayak seakan-akan kayak rame banget kalau di luar kota gitu sih. Nah, kalau fans aku di Jakarta sama luar kota nggak tahu ya. Kayaknya sama-sama aja gitu. Kira-kira berapa lama kamu ada di JKT48? Aku Jumlah tahunnya? dari 2011 sampai 2019 8 tahun. 8 tahun. 8 tahun. Lumayan ya. Lumayan Loh. udah tua gitu kan sebenarnya. Mulai dari usia 14 tahun udah kerja. Iya, 14 tahun udah kerja. Tapi awal-awalnya merasa gimana? Kamu kan langsung terjun ke dunia Iya entertainment sih. di usia 14 dari tentu saja dari murid biasa Iya, ke langsung ke panggung. Gimana rasanya? dari bocil-bocil kampung gitu ya. Tiba-tiba di panggung gitu. Gimana ya? Mungkin itu karena aku masih justru kan aku masih kecil banget, belum berpikir yang kayak overthinking gitu loh. Kayak ya udah gitu seru joget-joget, ketemu sama teman-teman setiap hari, terus kayak makan bareng, main bareng, kadang suka nginep bareng gitu kan. Jadi kayak kalau dulu pas awal-awal masih ngerasa kayak ini lebih kayak eskul gitu, kayak pulang sekolah latihan, terus pulang tidur, pulang ke sekolah lagi, pulang sekolah latihan, jadi kayak lebih kayak menikmati eskul gitu. Justru aku merasa kayak overthinking itu kayak pas udah 3 tahun, 4 tahun gitu kayak mulai kayak baru kepikiran gue sampai kapan di sini ya, kayak nggak apa-apa nggak ya sampai di sini sampai tua nanti kayak nggak punya pengalaman di luar sana, itu nggak apa-apa enggak ya gitu. Baru kepikirannya sih pas aku udah mulai SMA, kayak mulai teman-teman kayak udah mulai mikir kayak setelah lulus mau kuliah di mana ya, terus mau kerja apa ya gitu. Itu baru ke overthinkingnya di situ sih. Kalau awal-awal justru aku kayak menikmati banget, enjoy kayak pulang sekolah terus latihan, main, terus dapat duit lagi, gaji gitu kan. Pas mulai kamu termasuk yang paling muda kan? Oh, aku termasuk yang muda tapi kayak ada yang lebih muda, Nabila gitu masih 12 tahun. Oh, Nabila. Oh iya. Tapi pas di situ bedanya cuma 2 tahun, 3 tahun. Iya, gitu. tapi termasuk yang muda ya kalian ya. Ya waktu itu yang paling senior siapa? Gen 1? Yang paling umurnya yang paling senior. Siapa ya? Kamelody apa Kadiasta gitu, Karika. Oh, Diasta juga. Rika juga ya. Iya. Pas si Haruka masuk usia Haruka tuh sama tahun 92 Kak. 92. Jadi kayak Melody ya, sama-sama ya? sama Melody ya, seumuran. Oke. Gitu. Iya, ingat karena Melody itu pakai 92 di belakang kan, yang IG. Kalau nggak salah. Melody Laksana 92. Iya, kalau nggak salah ya. Itu juga susah tuh dapat nama username Instagramnya. Pas keluar JKT kan harus ganti nama username. Iya. Cuman kadang tuh namanya udah dipakai sama Instagram orang lain. Malah kadang-kadang ada kan fans yang pakai nama Aina Shahab jadi gitu. susah dapetnya. Mungkin karena itu Melody pakai 92 di belakangnya. Oh iya benar juga sih. Iya benar juga. Nah, setelah kamu menjadi JKT48 pasti ada banyak pengalamannya, tapi ada nggak sih momen yang selama 8 tahun tiba-tiba merasa aku mau keluar dari lingkungan ini? Ada, tentu saja. Alasannya kenapa? Karena kan JKT itu ada Sosenkyo ya. Ya pemilihan. Ada ya. Sosenkyo yang dipilih fans, ada Senbatsu yang dipilih dari manajemen. Ya. Nah, pas saat aku anaknya nggak ambisius. Cuman kayak aku ngerasa orang-orang di sekeliling aku kayaknya lebih cantik, kayak lebih oke, kayak pengalamannya udah ada di dunia entertainment, kayak entah pernah iklan kah, pernah jadi model gitu kan. Jadi kayak aku ngerasa waktu itu pas, kalau nggak salah waktu Kokorono Placard, itu aku nggak kepilih Senbatsu. Terus aku kayak overthinking kayak
kayaknya kamu keluar aja deh gitu. Oh. Cuman waktu itu, jadi ke Kuala Lumpur Prakat itu kan kayak ada ya gitu kan. Iya. Nah waktu itu aku nggak ada tuh, kata teman-teman yang Senbatsunya kayak fansnya ngomong kayak Ayana mana gitu. Oh, terharu ya. Terharu. Iya, semua orang tuh berharap kamu masuk ke Iya. Senbatsunya. Tapi ya aku pengen tahu sih, karena kan itu sesama temannya. Tapi selama Soul Senkyo, selama pemilihan untuk jadi member untuk single, itu kan jadi saingan semua ya. Perasaannya kayak gimana sih? Wah, nangis. Iya. Terharu. Tisu. Terharu. Ayana mana. Silakan. Makasih. Aku emang anaknya gampang terharu, Kak. Saya ceritanya udah lama banget. Wah, luar biasa. Tapi segitu terharu ya? Karena banyak yang minta kamu masuk Senbatsu. Sabar ya guys. Ya Sabar ya, apa-apa, guys. santai. Memang luar biasa. Karena di dunia kita ya, biasanya tuh Iya. nggak ada tuh ya pemilihan. Jadi kita nanya ke fans, siapa yang mau jadi vokal untuk lagu ini? Iya. Thomas. Iya sih. Aku Biko. keluar JKT salah satunya karena Soul Senkyo sih. Aku nggak suka saingan sama temen. Ya. Jadi kayak aku males saingan. Kayak aku pengen kayak mendukung. Jadinya aku mentalnya kan nggak sekuat teman-teman yang lain. Ya. Jadi aku keluar JKT salah satunya karena ada Soul Senkyo. Mungkin kalau JKT nggak Soul Senkyo, aku sampai sekarang masih JKT. Oh gitu, segitu ya. Tapi Iya, aku ya segitunya. Iya. mau menghindari Soul Senkyo. bersaing sama Jadi teman-teman. waktu itu fans aku semangat banget sih, sampai aku waktu itu sempet nomor 2 di Soul Senkyo. Gila, nomor 2 loh. Segitu banyak member, kumpulin suara terbanyak yang nomor 2. Iya, waktu itu Shani, terus aku. Tiganya Iya. Kak Melody kalau nggak salah. Iya. Gimana perasaannya waktu itu? Seneng sih, cuman kayak aku mikir kayak aku kan nggak jago ngomong ya, kayak masih pemalu-pemalu. Jadi kan Ya, tapi kalau ngomong, 3 kamu depan itu kan jago harus lah. waktu itu aku enggak, waktu itu belum aku ya? masih pemalu-pemalu gitu loh, yang kayak masih jarang nge-MC, kayak gini pun jarang gitu kan, kayak masih bareng sama teman-teman yang lain gitu. Kalau udah 1, 2, 3 itu kan kita kebanyakan dibagi skripnya ya udah bertiga ini aja gitu, karena teman-teman lain mungkin mic-nya kurang kah, jadi kayak cuma ada 3, jadi ya ada nomor 1, nomor 2, nomor 3. Ya aku mikirnya kayak, aduh gimana ya aku bisa nggak ya ngapalin skrip, kalau misalnya kalau ada interview aku bisa nggak ya ngapalin skripnya gitu sih. Ya tapi ya aku baru merasa sih segitu beratnya kamu bersaing Iya. dengan teman-teman yang lain. Lebih ke ya sih berat juga, males juga kalau Soul Senkyo gitu. Aku selalu sakit kalau sebelum Soul Senkyo. Oh ya? Iya, karena aku nggak bisa, Karena secara mental juga ya? Iya, aku nggak bisa saingan gitu. Wah, tapi itu kan harus promosi diri sendiri ke fansnya. Iya, itu juga Ya, aku nggak setiap terlalu hari jago kan? sih. Iya, aku nggak terlalu jago sih promosi. Karena untuk memilih kamu, mereka harus beli apa untuk Iya, dapat tiketnya dan iya. segala macam. Kamu perasaannya kayak gimana waktu itu? Duh, gimana ya? Aku nggak enak banget sih. Aku nggak enak. Aku nggak Oh. suka bilang kayak, ayo nge-vote aku, ayo kayak Iya, selalu bilang beli kan, harus tiket kan? dong gitu, nggak bisa. Jadi kayak misalnya kalau ada fans yang nanya kayak, mau nggak gue nanti handshake sama lu gitu, Iya. terserah gitu. Ya bebas aja gitu. Ya kalau mau datang sok gitu, Oh. senang. Kalau misalnya mau ke member lain juga nggak apa-apa gitu. Oh iya. Kayak, karena kan ada yang, Ika datang dong ke handshake aku gitu. Pasti kan. ada kan yang Ada gitu kayak gitu, cuma kan? aku nggak bisa, aku nggak. Oke. Bukannya sok cool ya, cuman kayak aku emang dari dulu nggak bisa mengatakan keinginan aku kayak aku mau ini dong, datang dong ke tempat aku gitu, aku nggak bisa. Iya. Iya, gitu. Tapi awal kamu mulai kegiatan di JKT48 kan kamu belum tahu ya tentang sistem kayak gitu. Iya. Gimana kamu pertama kali lihat yang harus jalanin yang proyek itu? Shock nggak? Shock sih. Karena masih 14 tahun loh. Iya, shock dan apa ya? Tapi justru ya, pertama kali Soul Senkyo JKT aku umur berapa ya? Aku lupa sih. Pas itu aku ingatnya pas Soul Senkyo pertama justru aku nggak terlalu deg-degan banget. Ah ya, kayak tadi ya overthinkingnya Iya, justru kayak ya setelah udah. 3 tahun 4 tahun jalanin. Iya, jadi kayak kalau misalnya masuk ya udah, nggak masuk juga nggak apa-apa. Gitu. Jadi kayak nggak Oke. terlalu overthinking sih kalau dulu ya. Berarti salah satu momen yang ingat sampai sekarang itu mungkin momen Soul Senkyo kali Iya, ya. betul. Dan ketemu banyak momen fans. paling beban gitu. Iya, Beban sempat gitu, iya. kalah dan juga sempat merasakan juga banyak banget fans yang mendukung kamu, support kamu. Betul. Tepuk tangan dong buat Ayana lewatin masa-masa susah seperti itu. Gila. Terima kasih ya udah sharingnya ya. Iya.
pertanyaan berikut. Yeay. Mari kita main gacha. Dulu. Hey. Hai Asu. Apa ya? Kecil. Wah, gede. Panjang lagi. Nagaina. Kimasu. Oke. Bagaimana cara Ayana menjaga kesehatan fisik dan mental? Adakah rutinitas khusus seperti meditasi atau hobi yang membantu Ayana tetap berenergi dan berpikir positif? Oke. Secara fisik dan mental. Kalau secara fisik aku kayak olahraga aku suka, nge-gym, pilates. Gym itu ini Gym pakai beban. ya. Kadang beban, kadang cuma lari doang. Nari? Lari. Oh, lari. Oh. Ngapain aku nari? Ya karena kan kamu Iya sih, bener. dulu olahraga nari ya. Betul. Atau stretching di rumah kalau misalnya lagi capek, kayak nggak mau nge-gym, nggak mau ke pilates, itu biasanya di rumah aja. Kalau secara mental, aku kan akrab banget sama mama sama kakak ya. Deket banget kayak saudara gitu kan sama mama juga. Jadi kayak aku selalu curhat sih, cerita. Iya, lebih ke cerita aja supaya kayak gak dipendem aja sih kayak. Saling curhat? Saling atau curhat. kamu yang ngomong terus? Saling curhat. Oke. Mamaku juga kadang suka curhat atau kasih masukan. Maksudnya ini nggak tentang kerjaan doang, kayak percintaan pun aku bisa curhat ke mama, kayak aku bisa curhat apa aja. Pasti iya. mama tahu ya sebenarnya semua story. Semuanya kamu tahu. ya? Gitu. Atau kalau misalnya ada lah ya anak muda curhatan yang kayak kalau ke orang tua kayaknya nggak bisa gitu ya. Iya, Biasanya iya, ke kakak, ke kakakku yang cewek, yang Sakinah gitu. Jadi kayak untuk menjaga mental sih aku lebih ke cerita aja. Supaya nggak dipendam sendiri, supaya dapat saran juga dari orang lain, karena kalau misalnya pikir sendiri tuh kayak kadang tuh pikirannya tuh selalu hal yang negatif. Betul. Karena kalau misalnya dari orang lain kan bisa dilihat dari arah yang berbeda gitu kan. Iya. Kayaknya nggak gitu deh. Belum tentu selalu negatif iya, ya. mungkin dia mikirnya kayak gini loh, positif. Tapi kalau aku kan kayak karena udah terlanjur hatinya negatif, apapun kayak solusi yang aku dapat kalau sendiri selalu negatif. Cuma kalau misalnya sama orang yang belum tahu apa-apa, terus kayak pikirannya halnya belum ke arah yang negatif gitu, kayak masih bisa ada saran positif, jadi kayak bisa lebih pikir dengan benar gitu, yang tenang. Oke, tapi orang lain kan lihat kamu itu ceria, Iya selalu positive thinking, tapi ternyata enggak ya? Enggak juga sih. Aku juga tempat kantor aku selalu bilang kayak, kenapa sih lo selalu positif terus, kayak semangat ceria terus kayak auranya ya? Iya, kayak semangat aja terus gitu. Enggak juga sih sebenarnya, kayak cuman aku kayak bisa melupakan satu hal kalau misalnya di tempat itu nggak ada hubungannya sama apa yang aku pikirkan. Misalnya aku lagi mikir tentang di dunia entertainment aku, kayak kemarin aku MC-nya nggak bagus, dia terus kayak ngedown gitu. Cuman nanti pas di tempat kerja kan nggak ada hubungannya sama MC. Betul. Aku bisa biasa aja di tempat itu. Cuman nanti kalau pulang ke rumah aku bisa pikir lagi. Oke, ke bawah lagi ya? Ke bawah lagi, nanti kalau misalnya ke kantor aku biasa lagi. Tapi kan kamu MC selalu bagus lah. Enggak juga sih. Enggak. Selalu tolong sama Katosan sih. Ya, no. Senderan aja aku mah. Enggak. Kalau sama Ayana kan gampang kerjaannya, karena kamu bisa paham dua bahasa, Indonesia Jepang juga sebenarnya kan. Jadi apa yang aku ngomong dalam bahasa Indonesia, bahasa Jepang selalu paham semua, jadi lancar banget sih. Yes. Ya tapi emang begitu ya, terlalu dalam ternyata dalamnya negatif juga, karena kadang orang aku selalu suka positif, negatif. jadi aku mikir kamu juga positif. Enggak sih, kadang namanya manusia, kadang kalau lagi udah capek atau kayak udah apa ya, kayak kalau pikir sendiri tuh kayak gak ada ujungnya gitu. Pernah nggak sih kan pikirannya kayak gak ada ujungnya, ini kapan selesainya gitu. Itu kadang suka negatif juga sih. Sama juga. Kakak negatif juga pernah? Di dalamnya negatif. Tergantung kegiatan. Tergantung kegiatan. Kalau saya orangnya pelariannya meditasi, karena saya sangat agak jarang ngobrol orangnya. Meditasi tuh kayak gimana sih Kak? Nah itu dia tuh meditasi, jelasin. Gimana gini? Anda bisa nggak ya meditasi? Aku nggak bisa diem lagi. Tapi yang poinnya adalah diem ya, maksudnya diem di tempat, pikirannya. Ya, ketika kita memposisikan diri kita menjadi sesuatu yang netral, kita bisa melihat segala sesuatu dengan lebih objektif. Gimana caranya? Mau. Gimana? Maksudnya Share. Memusingkan nggak? Share ke Ayana. kan kalau misalnya diem, aku kalau diem malah kepikiran hal yang negatif semua, negatif gitu. Pikiran itu akan selalu ada. Dia tuh seperti monyet nakal yang gitu kan. Ya. Kita tuh harus merubah posisi kita menjadi seorang pengamat. Jadi amatin aja, liatin aja si pikiran itu. Oh iya, dia lagi gini. Ketika kita sudah bisa memberikan jarak yang pasti antara kita dan pikiran kita, karena pikiran kita itu bukan kita. Cuma kita selalu menyangka pikiran itu kita.
Ngerti gak sih? Sige. Mau nggak jadi guru aku? Boleh nggak minta hatinya aku mau konsul aja? Bisa diatur. Itu yang belum pernah coba, yang Belum. meditasi. Gak bisa. Aku yoga aja nggak bisa. Oh, Yoga nggak bisa? Nggak bisa. itu paling Yoga ya bukan Emang yoga kenapa? yang gerak ya. Kalau yoga gerak itu aku bisa. Yoga ya cuma diem doang gini. Gak bisa aku. Nggak bisa? Aku gini. Yoga juga lama-lama jadi menari. Gitu. Aku gak bisa. Aku selalu ngintip orang-orang melek gaya gitu. Tapi waktu selama JKT48 gimana fisik dan mental waktu itu? Karena kadang-kadang nggak ada waktu untuk sih. curhat ke kakaknya, mamanya. Karena kalian sibuk banget Iya dari sih, pagi bener. sampai malam. Dulu pas JKT aku mentalnya gimana ya? Nggak pernah mikir karena terlalu sibuk. Kayak lebih ke kalau fisik udah pasti capek ya. Iya. Kalau fisik udah pasti capek. Semua member tuh bilang ya setelah lulus, Iya. karena selama JKT48 itu hampir setiap hari nari, Iya. jadi nggak perlu olahraga atau Iya. gym. Tapi setelah lulus, supaya Iya, tetap langsing. tetap langsing, harus ke gym dan olahraga gitu. Betul. Kalau pas JKT, kalau sakit aku dulu sering banget masuk rumah sakit karena tipes. Ternyata tipes itu nggak cuma dari makanan tapi bisa dari stres juga. Aku gitu. aku tipe yang kalau tipes tuh nggak diare. Aku tipes tuh nggak diare, nggak kenapa-napa. Cuma pas dicek kayak nggak enak badan. Kenapa ya? Pas dicek udah tipes aja. Wow. Jadi itu kayaknya sih lebih datang ke stres gitu. Jadi kayak iya sih kalau fisik paling kayak capek, stres. Kalau mental jadinya termasuk stres juga ya ikutan. Ya, iya, Gimana cara lama-lama. kontrol mental aku dulu ya? Cuma kalau dulu tuh mental aku kayaknya kekontrol banget sama mama aku. Karena mama aku itu yang ngedukung banget JKT. Kan pernah ketemu Iya. yang kayak dia orangnya tuh kayak bener-bener ngedukung kayak kalau mau di JKT ya emang gini, emang resikonya kan gini gitu. Kalau nggak mau udah keluar aja gitu. Tapi kalau misalnya kamu di sini mama ngedukung. Jadi kayak mental aku apa ya? Mental aku terkontrol banget sama mama aku sih. Ya, Sangat-sangat. curhat ke sesama teman juga nggak sih di JKT48? Karena ini kan saingan juga ya, maksudnya teman, tapi teman kerja juga dan temannya saingan juga. Aku curhat. Kalau dulu pas muda yang 14, 15, 16 gitu kan nggak peduli, nggak overthinking, Iya. jadi bodo amat gitu. Iya. Kalau misalnya pas aku udah lumayan 3 tahun, 4 tahun, kayak udah mulai memikirkan soal sengkel, memikirkan ini itu gitu. Aku mulai curhat sih sama temen, tapi yang benar-benar aku cuma aku percaya yang mikirnya yang kayak ini orang nggak akan nusuk aku dari belakang nih gitu kayak maksudnya maksudnya nggak semua orang bisa aku curhatin karena Yap, mereka juga akan pasti. mencari Ayana nggak bisa apa ya, fans Ayana yang bisa direbut sama gue siapa ya, yang misalnya Ayana kelebihannya di karena bisa bahasa Jepang nih, tapi Ayana nggak jago nari, berarti kalau gue lebih jago daripada Ayana nih fans bisa ke aku nih gitu kan, maksudnya ada aja, nggak semua orang seperti itu tapi kayak ada aja, jadi aku selalu milih temen untuk curhat, terutama untuk Gen 1, aku percaya kalau sama Gen 1 gitu ya, jadi di dalam Gen 1 itu pun aku paling kayak curhat tuh bisanya cuma kayak ke Kamelody, ke Haruka, Haruka kan aku, cukup dekat ya. Iya, aku sampai sekarang pun kalau misalnya tentang percintaan, tentang kerjaan, tentang apapun, tentang keluarga, tentang teman, aku pasti curhat sama Haruka. Kayak Haruka bisa kayaknya hampir tahu semua tentang percintaan aku. Weh, souranda, Haruka. Iya. Dan kebalikannya pun gitu, kayak Haruka selalu curhat juga sih kayak tentang kalau tentang kerjaan iya sih, karena aku walaupun nggak di dunia entertainment banget, aku bisa ngerti tentang kerjanya Haruka yang di entertainment capeknya kayak gimana gitu kan. Jadi tentang keluarganya juga Haruka suka curhat, tentang temennya juga kalau ada masalah curhat. Jadi kayak hampir tahu semua sih, saling hampir tahu sih semua. Lama-lama kamu yang consulting si Haruka. Beda berapa tahun sih kamu sama Haruka? Beda 5 tahun, karena 5 Haruka tahun. sama abang aku yang pertama seumuran. Oh iya, sama-sama tahun laki ya. 9. Makanya aku bilang kayak mereka nikah aja, biar Haruka jadi kakakku. Aku dari dulu berharap gitu, laki mau nggak ya sama Haruka gitu. Oh gitu, jadi keluarga beneran gitu ya? Saya jadi keluarga aja gitu. Oh luar biasa, ini jadi viral nggak ya nanti? Cuma ya guys, karena kebetulan kakakku udah menikah gitu. Oke, sip. Nah, tadi udah ada cerita tentang tipus ya. Jadi coba waktu itu udah ketemu brand ini, Senjoprun ya, untuk pencernaan nih khususnya. Jadi Arinda juga minum Senjoprun. Gimana ini khasiatnya dari Senjoprun setelah minum?
Oke banget sih. Oke banget ya. Karena saya bukan orang yang teratur banget Ih, ya sama banget lagi. jadwalnya. Kayak kalau Hiro tuh gila bisa 5 kali sehari. Dia ususnya lurus kali ya. Kayak burung. Kayak burung. Iya, makan apa langsung keluar lagi, makan keluar lagi. Kalau saya nggak harus. Ya karena aku minum ini juga. Ya sekarang lumayan tambah lancar ya. Oh ya, tambah lancar. Pokoknya ini oke banget sih kalau perut lo gitu rasanya. Iya ya. Tapi ada masalah pencernaan nggak sih? Iya, aku biasanya? tipe yang nggak lancar juga sih, yang nggak rutin kayak. Nah kan ada orang yang setiap bangun selalu Ya. ke kamar mandi atau Iya. enggak Oh, iya. sebelum tidur ke kamar mandi gitu. Ada aja. Kalau aku nggak sih, aku kayak bisa 2 hari sekali, 3 hari sekali. Bahkan kalau misalnya ke tempat yang pertama kali misalnya keluar kota, Oh iya itu suka ya. Susah ya? iya tiba-tiba kok Ketemu- nih anak bandel nggak Iya. keluar gitu. Toilet asing gitu. Oke. Begah jadinya kayak nggak bebas gitu loh kalau Iya, keluar iya, kota pengen makan banyak, cuman makan pun nggak keluar jadi kayak tampang kayak Iya, iya. begah perutnya tuh kayak gede-gede. Kembung. Iya kembung. Iya. Nah untuk itu Essential Prune itu sangat berguna, bermanfaat. Setelah minum ini pencernaannya pasti lancar dan juga terjaga juga kondisinya. Jadi coba aja ya Essential Prune nanti mau. ya. Nah, saripati ayam juga tentu saja untuk energi boleh dan untuk kesehatan sangat berarti dan bermakna. Jadi teman-teman yang lagi nonton ini silakan coba saripati ayam dan juga Essential Prune. Ini boleh sampai umur berapa aja? Mamaku gitu boleh. Wow, dong semua umur ini. Dengan senang hati semuanya. Nah, sebagai penutup Gacha Talk ini, tadi udah ada nih cerita tentang pencernaan dan juga untuk Essence of Prune. Jadi kita coba minum Brands Essence of Prune bareng-bareng. Yeay. Nah, maksudnya ayam coba. Ya. Onegaishimasu. Jahai. Nah, ini caranya kocok-kocok dikit dulu ya, soalnya Oke. suka ada yang Apa stay di ayam? bawah. Oh, ngumpul di bawah ya? Iya. Semoga kamu suka ya Iya. rasanya ya. Rasanya apa, manis? Enak lah pokoknya. Udah boleh buka. Udah Fresh. boleh. Hati-hati ya. Yeay. Ih, mantap. Siap-siap, kamera siap-siap. Oke, semuanya. Ini momen yang harus langkah. Harus mengabadikan momen ini. Boleh? Hai, dozo onegaishimasu. Langsung ikki de daijoubu. Essence of Prune ikki de daijoubu desu. Dikit-dikit juga nggak apa-apa. ちょっとでもいいよ、大丈夫だよ。ada ini, Kumis ada Prune, ini, ya. ada kumis Essence of Prune. Enak. Tuh, nah enak dan sehat. Itulah jadi buat teman-teman di rumah jangan lupa untuk saling mengingatkan untuk jaga kesehatan. Nah untuk itu jangan lupa minum saripati ayam dan juga Essence of Prune. Ayana, arigatou ne, nomde kurete. Arigatou gozaimasu. Melancarkan pencernaan Nah. supaya kita Mantap. sehat terus. Iya, Dan amin. kulit juga makin bersinar. Amin. Amin. Sama-sama. Hai, sekian akhir dari Hero Talk episode kali ini dipersembahkan oleh Brands Indonesia. Arigatou gozaimasu. Terima kasih banyak ya Ayana Terima untuk sudah kasih. Terima datang. kasih sudah diundang. Ada sesuatu yang pengen promosi ke teman-teman yang lagi nonton ini Hero Talk ini? Promosi. Iya. Promosi TK mamaku aja kali ya. Boleh. Dia kan aku udah buka TK di daerah Senopati. Oke. Jadi kalau punya temen-temennya yang kayak, cuman TK-nya berbahasa Jepang sih. Jadi kalau misalnya temen-temennya ada teman orang Jepang ataupun kayak salah satu orang tuanya orang Jepang tapi anaknya nggak bisa bahasa Jepang, itu boleh dimasukin ke TK mama aku. Siap. Ana bantu juga. Aku bantu setiap hari Senin. Oke. Nama TK-nya apa? Jakarta Kodomo Kujiraen. Jakarta Kodomo Kodomo Kujiraen. Ada juga IG ya, Jakarta Ada Kujira IG-nya, Kodomo N ya. Kujiraen ya. Kujiraen aja ya. Oke, kalau untuk mau follow Instagramnya atau sosial media Ayana, Aku Instagramnya Ayana Syahab. Ayana Syahab. Kalau nggak salah Twitternya udah lama nggak buka. X ya? X. X udah lama nggak buka. Oh ya, Instagram aja. Iya, Instagram. Ayana Syahab ya? Iya, Ayana Syahab aja. Oh, kamu bisa pakai Ada. Ayana Syahab itu? Aku Ayana Syahab bukan ya? Harusnya Ayana Syahab ya. Nah, aku waktu itu sempet kayak ada satu akun yang ada nama Ayana Syahab Iya, tapi iya. nggak aktif. Kan kebetulan itu kan JKT itu kan Oh. bisa langsung kontak ke Iya, iya, gitu iya, kan. iya, Jadi kayak Instagramnya. yang nggak kepake itu Ke Meta. dihapus. Oh, Dihapus itu namanya kamu buat aku. ambil Ayana Iya. Syahab Karena ya? mah itu udah Instagramnya nggak kepake gitu. Suge, omedetou. Woi, omedetou. Oke, jadi teman-teman yang mau follow kegiatan-kegiatan sehari-hari Ayana, silakan follow Ayana Syahab. Dan juga untuk TK Kujira N. Jakarta Kodomo Kujiraen. Yoroshiku onegaishimasu. Onegaishimasu. Sekali lagi terima kasih udah Terima kasih. mampir ke Hero Talk. Sehat dan sukses selalu. Amin.
sehat juga, sukses selalu. Terima kasih banyak dan tunggu lagi single bersama. Waduh. Menyanyi bersama. Oh iya, nyanyi lagi Jadi dong. vokal aku dulu ya. Iya. Tapi waktu itu diajak duet sama aku, kamu merasa gimana? Perasaan? Seneng banget, cuma kayak bisa nggak ya? Cuman tapi lagunya oke banget sih. Untung lagunya Arigato. kayak enak dinyanyiin, jadi kayak Thank aku you. pede gitu. Ya, Berarti- Makasih. Bagian rapnya mantap. Bagian rapnya mantap. Udah lama nih. Teman-teman jangan lupa nonton ya musik Iya. video judulnya Saiko, Saiko. Hiroki Kato featuring Ayana Shahab dan Ayana itu nyanyi rap di situ. Gila. Iya. Gila. Oke, untuk kedepannya makin sukses Amin. dan semoga ada kesempatan kita nyanyi bareng lagi, Amin. sepanggung lagi. Iya, amin. Dan jangan kapok untuk mampir ke Hero Talk lagi ya. Tentu saja. Oke, sekali lagi Ayana Shahab. Oke, dan sekian. Terima kasih banyak Hero Talk episode kali ini. Semoga seru untuk kalian semua. Dan jangan lupa kirim komen, nulis komennya. Atau kalau mau bintang tamu yang kalian mau undang, silakan nulis di kolom komentar juga. Terima kasih. Nama saya Hiroaki Kato dan juga... Saya Arina Evipania. Oke, kami pamit. Dan sampai ketemu lagi di Hero Talk berikutnya. Brands Indonesia, saat minum yang sehat.